Baik, selamat malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Adam, NRP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FKUPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus berikut. Ada seorang pria usia 35 tahun, gelisah, sulit tidur, khawatir berlebihan tentang pekerjaan, sulit berkonsentrasi di keseharian, tidak ada riwayat trauma, alkohol, kafein, serta penggunaan obat psikotropik. Sini hipotesisnya pasien diduga mengalami generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, panic disorder, gangguan kecemasan at causa hipoglikemi, dan gangguan kecemasan at causa hyperthyroidism. Nah, di sini pada pemeriksaan fisik dan penunjang, tekanan darah, nadi, dan respiration rate pasien semuanya normal. Pemeriksaan fisik normal, pemeriksaan mental normal, tidak ada halusinasi, tapi mood pasien cemas. Gula darah, TSH, FT4, EKG, SGOT, SGPT normal. Pada skor GAD 7, pasien mendapatkan skor 18, berarti mendapatkan kategori kecemasan berat. Nah, untuk diagnosisnya yang paling mendekati adalah generalized anxiety disorder. Karena kriteria diagnosisnya itu kecemasan berlebihan lebih dari 6 bulan, gelisah, mudah lelah, gangguan tidur, sulit konsentrasi, gejala yang sulit dikendalikan, dan tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis lain. Mengapa bukan social anxiety disorder? Karena di sini pasien tidak diketahui apa gejala sosial, apa peristiwa sosial yang memicu kecemasan pasien. Hanya dikatakan pasien khawatir berlebihan tentang pekerjaan, tapi tidak diberitahu secara spesifik bagian apa dari pekerjaan tersebut yang membuatnya khawatir. Oke, sini etiologinya utamanya adalah disregulasi dari GABA, hiperaktivitas amigdala, serta gangguan pada serotonin pasien. Nah, di sini pekerjaan serta urusan-urusan lain dapat memicu 3 hal tersebut, sehingga dapat menjadi faktor resiko juga, di mana okupasi, riwayat keluarga, serta urusan-urusan pasien ya, itu dapat memicu terjadinya gangguan ini. Nah, selain itu juga ada kepribadian neurotism. Nah, untuk komplikasinya sendiri, karena memang pasien akan sulit tidur nanti, ya maka dapat mengalami insomnia, kelelahan, penurunan fungsional, dan penurunan konsentrasi. Oke, untuk prognosisnya sebenarnya fluktuatif, bisa baik, bisa buruk, tergantung dari seberapa cepat pasien diberikan terapi, terutama terapi CBT dan SSRI. Oke, pada tata laksananya, yang pertama, non-farmakologinya dapat dilakukan dengan latihan napas, relaksasi napas untuk meningkatkan respon parasimpatis dan menginhibisi simpatis pasien yang aktif. Nah, setelah itu juga cognitive behavioral training juga dapat membantu pasien untuk mengurangi gejala. Oke, selain itu farmakologinya dapat diberikan SSRI dan juga SNRI. Untuk pencegahannya sama seperti sebelumnya, menggunakan pola hidup sehat serta cognitive behavioral training dan manajemen stres dan perbaikan pola tidur. Oke, jadi ketika ada kelainan gen serotonin, ini patofisiologinya, kelainan gen serotonin, kelainan gen GABA, dan kelainan gen simpatis. Kelainan gen serotonin ini dapat memicu adanya penurunan kadar serotonin 5T1A dan peningkatan kadar serotonin 5T2A, di mana 5T1A berperan sebagai rem dari amigdala, sementara 5T2A berperan sebagai gas dari amigdala. Oke, selain itu juga, ketika ada kelainan gen serotonin, maka akan ada pengangkutan serotonin yang berlebihan di celah sinaps, sehingga serotonin khususnya 5T1A tadi akan menurun, di mana ketika serotonin 5T1A menurun, serotonin 5T2A meningkat, maka akan ada hiperaktivitas amigdala seperti itu. Nah, ketika ada kelainan gen GABA juga dapat memicu kurangnya sensitivitas reseptor GABA, sehingga GABA-nya akan jarang berikatan dengan reseptor, yang mana GABA ini berperan sebagai rem bagi amigdala, sehingga amigdalanya menjadi sangat sensitif dan hiperaktif. Nah, selain itu juga kepribadian neurotism juga dapat memicu hiperaktivitas amigdala, di mana akan ada gangguan dari norepinefrin dan juga prefrontal cortex, yang mana prefrontal cortex ini ketika seseorang mengalami kepribadian dan memiliki kepribadian neurotism, prefrontal cortexnya itu tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, yang mana harusnya dia mengontrol dan juga berpikir secara logis, namun karena mengalami gangguan, maka dia tidak dapat mengontrol kecemasan
dan juga tidak dapat berpikir secara logis, sehingga aktivitas amigdala yang sudah tinggi dapat memicu gejala yang lebih parah dan tidak ada inhibisi dari korteks prefrontalnya. Oke, kembali lagi ke hiperaktivitas amigdala. Hiperaktivitas amigdala itu dapat memicu inhibisi dari korteks prefrontal sama seperti tadi. Jika seseorang memiliki kepribadian neurotism ditambah dengan hiperaktivitas amigdala, maka itu dapat memicu kecemasan berlebihan terhadap satu hal yang dianggap sebagai pemicunya. Oke, amigdala dapat memicu inhibisi korteks prefrontal sehingga kemampuan berpikir secara logis dan pengambilan keputusan dia akan turun. Sehingga ketika ada gejala-gejala ringan seperti gejala-gejala simpatis yang muncul, itu dapat memperburuk kecemasannya. Nah, kecemasan akibat suatu hal seperti di sini akibat akibat pekerjaan yang dapat memicu hiperaktivitas amigdala ditambah dengan misinterpretasi gejala simpatis ringan ya, dia akan memperburuk kecemasannya dan akan memicu lingkaran setan, di mana ketika ada input stresor dia dapat memicu aktivitas amigdala dan akan memicu kecemasan akibat proses ini. Nah, proses ini ketika dia memperburuk kecemasan, dia justru akan membuat amigdala semakin aktif seperti itu. Nah, selain itu juga korteks prefrontal itu juga ketika diinhibisi, kendali atas kecemasan dia akan menurun, sehingga kecemasan yang tadinya hanya sedikit dia akan bertambah terus bertambah tanpa adanya kontrol, sehingga kembali lagi ke lingkaran awal, hiperaktivitas amigdala memicu inhibisi korteks prefrontal. Oke. Amigdala yang aktif juga akan mengirimkan impuls kepada hipotalamus memicu HPA aksis untuk aktivasi simpatis, di mana akan memicu pelepasan kortisol. Nah, pelepasan kortisol ini dapat memicu pelepasan norepinefrin dan juga epinefrin, sehingga akan memicu gejala-gejala simpatis seperti palpitasi, tremor, keringat dingin, dan juga mulut kering seperti itu. Nah, dan itu juga stres kronik seperti yang tadi sudah saya bilang dapat memicu aktivasi amigdala dan hipotalamus, memicu pelepasan kortisol sama seperti tadi, memicu palpitasi, tremor, keringat dingin, dan mulut kering. Ditambah kortisol sendiri juga dapat memicu inhibisi korteks prefrontal. Nah, ketika inhibisi korteks prefrontal ini terjadi, maka akan ada lingkaran setan yang sama, di mana amigdala menjadi hiperaktif, memicu aktivasi hipotalamus, pelepasan kortisol terus berulang sehingga kecemasannya sulit dikendalikan. Nah, kortisol sendiri juga akan menghambat serotonin serta menginhibisi nukleus suprakiasmatik. Nah, serotonin sendiri ya, ketika diinhibisi maka dia akan memicu perubahan mood pada pasien. Dan itu juga selain dia mengalami perubahan mood juga dapat memicu kegelisahan pada pasien. Nah, nukleus suprakiasmatik ketika diinhibisi maka produksi melatonin dia akan berkurang sehingga akan ada gangguan tidur pada pasien. Nah, gangguan tidur ini juga dapat memperparah perubahan mood yang dialami oleh pasien sehingga kecemasan yang terjadi akan berputar di satu titik seperti itu. Akan berulang dan sulit dikendalikan ketika pasien tidak diberikan edukasi dan juga cognitive behavioral training untuk menghadapi kecemasannya. Oke. Baik, terima kasih.